Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Bersama Bu Novi kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 7. Oke anak-anak, minggu lalu kemarin ya kalian sudah mempelajari tentang struktur teks deskripsi. Seperti ini dia. Strukturnya itu ada 3, yaitu identifikasi, kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan atau kesan. Nah, sekarang kita akan fokus mempelajari tentang unsur kebahasaan pada teks deskripsi. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada nomor 2, menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. 2.1 penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Nah, untuk mengkonkretkan di sini berarti untuk membendakan sebuah kata benda. Jadi, kata benda dan kata yang mengikuti kata benda yang menjelaskan. Nah, apa maksudnya? Contohnya di sana ada kata ibuku orang yang baik. Ada kata ibuku dan ada baik. Ya. Kemudian kita perinci terlebih dahulu kita perinci yaitu ada dia berusaha. Nah, di sana ada kata dia itu merujuk kepada ibu. Ya, berusaha menolong semua orang yang suka menolong pasti dia sangat orang yang baik. Nah, inilah yang disebut dengan mengkonkretkan. Ibuku merupakan kata benda, sangat baik atau baik pun kata benda. Nah, next kita lihat lagi kalimat yang kedua, yaitu dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ada kata dia itu merujuk kepada siapa? Iya betul, kepada ibu. Nah, baiknya di sini sifat baiknya atau kata benda baiknya itu yaitu ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, orang yang memiliki sifat ramah dan lembut dalam tutur katanya itu otomatis adalah orang yang baik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang perincian pada teks yang tentang keindahan alam, yaitu koral di Laut Karimun Jawa beraneka. Nah, di sini ada yang dihitamkan. Apa maksudnya dihitamkan di sana ya? Nah, jadi di sana ada bentuk dan warna sehingga membentuk pemandangan yang sangat indah. Nah, di sana ada kata bentuk. Bentuk apa? Tentunya bentuk koral. Di sini dijelaskan ada bentuk koralnya itu berbentuk seperti bunga. Kemudian warnanya, di sana warnanya ada warna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Jadi pada teks di sini kalimat tersebut mengkonkretkan pada bagian perincian. Seperti itu. Jadi kata benda bentuk dan kata benda warna itu dirinci lagi lebih terperinci. Seperti apa bentuknya? Ya, lalu warnanya warna apa? Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, nanti kalau ada yang belum jelas boleh japri langsung ke ibu. Nah, sekarang yang 2.2 ada penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Maksudnya pada kalimat di sini seolah-olah kamu bisa melihat menggunakan mata, seolah-olah kamu bisa mendengar, dan seolah-olah kamu bisa merasakan. Jadi adanya tanggapan atau penggunaan panca indera di sini pada sebuah teks. Contohnya, seolah-olah melihat. Itu menggunakan kalimat seperti ini. Pantai panjang dengan pasir putih. Nah, seolah-olah kamu melihat pantai panjang itu panjang banget ya dengan pasir putih yang membentang luas. Nah, itu kan di sana seolah-olah kamu melihat. Lalu, seolah mendengar, debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, jadi seolah-olah kamu mendengar debur ombak yang berirama. Seolah merasakan, udara sangat terasa segar. Nah, otomatis kamu merasakan, oh iya udara di pantai sangat segar. Nah, sekarang yang kedua, air jernih dengan buih-buih kecil. Nah, seolah-olah kamu melihat ada air yang sangat jernih dan berbuih. Yuk kita buat ya di kolom di sini. Itu seolah mendengar. Ada yang bisa bantu ibu? Gemericik air terdengar sangat merdu. Nah, itu termasuk ke dalam panca indera mendengar. Seolah merasakan.
Air yang sangat jernih itu sangat dingin. Nah, itu seolah-olah merasakan. Nanti yang bagian ini boleh kamu kerjakan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, 2.3 di sana penggunaan kata depan. Penggunaan kata dasar. Kata dasar itu adalah kata yang berdiri sendiri. Kata yang tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, di sini khusus untuk kata dasar, khusus untuk kata dasar yang diawali dengan huruf K. Sini ya, ada huruf K, P, T, dan juga S. Yuk kita bahas ya. Nah, di sini penulisan kata yang berimbuhan. Kata imbuhan itu adalah kata bantu ya. Biasanya letaknya di awal, di tengah, di akhir, atau di keduanya, awal dan di akhir. Jadi tambahan kata pada bentuk kata dasar. Itu adalah kata imbuhan. Contoh kalimatnya, Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Itu kalimat. Di sana ada kata memprakarsai. Kelihatan ya? Nah, lalu telaah penulisan katanya. Ada imbuhan men. Oke? Men ditambah prakarsai. Nah, prakarsai itu adalah kata dasar. Men itu adalah imbuhan berupa awalan. Nah, fonem itu bunyi. Fonem P atau bunyi P atau huruf P tidak luluh. Karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR atau pra nantinya gitu loh, yang merupakan klaster. Nah, jadi tidak melulu katanya, tetap dibacanya memprakarsai. Nah, masih bingung ya? Oke, sekarang kita bandingkan dengan kalimat yang kedua. Pantai Karimun Jawa Tengah memesona. Memesona, itu kalimat yang betul ya, yang bakunya memesona. Nah, imbuhan men, ingat imbuhan men ditambah kata dasar pesona menjadi kata baru yaitu memesona. Kok bukan mempesona atau menpesona? Nah, di sini inilah yang disebut dengan meluruh. Ya, jadi huruf P luluh menjadi M. Bukan mempesona atau bukan menpesona tetapi memesona. Karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Ingat di sini rumusnya KPTS. Jadi meluluh. Di luar huruf KPTS itu tidak meluluh. Oke ya. Carilah data sebanyak mungkin. Oke, kita lewatkan saja. Nah, sekarang lihat contohnya di sini. Ada kata memesona. Memesona di sini yaitu asal katanya dari awalan men ditambah kata dasar pesona menjadi kata memesona. Memukau. Imbuhan men berupa awalan dengan kata pukau. Ingat di sana kata dasarnya diawali dengan huruf P. Ya, jadi meluluh. Jadi memukau, memesona, meluluh. Sekarang kita cari lagi coba dari huruf P. Pukul. Nah, ada kata pukul diawali dari huruf P. Ya, bukan mempukul. Bukan mempukul ya, tetapi menjadi memukul. Nah, pel. Jadi mengepel. Oke, next. 2.4 penggunaan sinonim. Sinonim itu adalah padanan kata, persamaan kata, padanan kata atau persamaan kata. Nah, sekarang kata indah. Kata indah itu maknanya mirip dengan kata apa anak-anak? Dengan kata elok, dengan kata permai, dengan kata molek. Mengherankan maknanya sama dengan mengagumkan, memukau, fantastik. Nah, seperti itu. Contohnya ada kata cerdas. Sinonimnya seperti apa cerdas? Pandai, bisa jenius. Seperti itu ya. Ini gampang lah untuk sinonim. Sekarang 2.5.
Penggunaan kata depan. Nah, kata depan itu berupa preposisi ya. Istilah lainnya, kata depan itu ada kata depan di, pada, dan juga dari. Nah, di sini yang digunakan kata depan di dan juga dari. Nah, di sini drama Tari Kolosal Aria dipentaskan di area Monas. Lihat cara penulisannya. Kata depan itu ya dituliskan secara terpisah, tidak serangkai, kecuali pada kata dipentaskan itu karena ada imbuhan dan imbuhan awalan dan akhiran, jadi tulisannya digabung. Nah, di sini kata depannya itu terletak pada kata ini, di area Monas. Itu adalah kata depan di. Next. Oke, nanti kamu buat sendiri nih. Ada kata depan dari ya. Lalu kata depan ini pada dan kata depan ke. Oke, nanti kita buat ya. Oke, sekarang 2.6 penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Hipernim itu umum, maknanya masih sangat luas atau global. Nah, sedangkan kata khusus itu adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Ingat, umum itu tadi maknanya luas, ya. Kemudian istilah lainnya adalah hipernim. Lalu kata khusus itu cakupannya sempit. Ya, kata-kata termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Nah, kata-kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim tetapi dengan makna yang lebih khusus. Jadi hampir mirip sih dengan sinonim ya, cuman maknanya tuh lebih khusus seperti itu. Indah, kata umum karena maknanya masih sangat luas. Kata khususnya bisa elok, itu lebih diperinci lagi, bisa molek, bisa cantik. Jadi indah itu masih luas, yang elok itu ya indah maknanya, molek itu ya indah maknanya, cantik itu indah juga maknanya. Jadi lebih terperinci lagi. Ya, contoh lanjutnya melihat. Melihat itu kan luas, Bu. Bisa diganti dengan kata menonton, Bu. Luas, betul. Bisa dengan menyaksikan juga luas. Memandang juga masih kegiatan melihat, mengamati, dan juga memerhatikan. Oke, lanjut hewan peliharaan. Hewan peliharaan ada kucing, anjing, kelinci, marmut, hamster, ikan, dan burung. Memegang atau mengenai. Bisa mengelus ya, dengan kegiatan dengan cara dipegang tapi menyentuh gitu loh ya. Mengelus dan menyentuh, dan masih banyak lagi, tinggal kamu baca sendiri. Oke, lanjutkan. Nah, 2.7 ada penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Di Lombok yang seperti yang tadi ya, kata depan di. Oke, ini udah dilewat aja. Mendaftar kalimat bermajas. Majas itu adalah gaya bahasa atau kata-katanya yang diindah-indahkan, kata-katanya yang dilebih-lebihkan. Contohnya angin laut mengelus wajah. Emang bisa angin laut mengelus wajah? Bisa? Nggak bisa ya. Contohnya tangisannya menggelegar ke seluruh dunia. Itu nggak mungkin. Nah, itulah yang disebut dengan majas ya. Ada pohon kelapa bergoyang-goyang. Emang pohon kelapa hidup bergoyang-goyang layaknya manusia? Kan nggak mungkin. Nah, itu yang disebut dengan majas ya. Majas itu istilah lainnya itu adalah gaya bahasa. Oke. Next, lanjutkan. Nah, ada 2.9 penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Istilah pilihan kata itu disebut dengan diksi, tapi lebih bervariasi. Contohnya indah, elok, permai, molek, pantai indah, nan permai. Nah, di sana ada kata nan permai gitu ya. Jadi lebih divariasikan katanya. Jadi indah di sini betul artinya baik, bagus, cantik. Nan permai di sini ada variasi diksinya. Bisa nanti mengagumkan alam Indonesia, mengagumkan dan memesona. Bisa seperti itu juga ya. Nah, nanti lihat di sana ada kata contohnya
Di sini ya, ini tinggal dilihat elok bisa permai gitu loh pasangan katanya. Ini variasi katanya. Atau putih, putih itu ya putih jernih, bisa putih suci seperti itu. Putih keperakan. Ya, warna perak, kuning keemasan, bisa kuning ke oren-orenan seperti itu. Merah merona, bisa merah menyala dan seterusnya. Ini disebut dengan variasi kata ya. Jadi pilihan kata yang bervariasi. Nah, untuk tugas hari ini anak-anak, tugasnya hari ini Ibu punya tugas ini saja. Tugasnya gantilah dengan kata yang bermakna sama. Sinonim, gampang ya. Ibu kasih contoh 1. Sungguh elok pemandangan di Raja Ampat. Ada kata apa? Elok. Nah, elok itu maknanya hampir mirip dengan apa ya kira-kira? Indah? Bisa. Molek? Bisa. Cantik juga bisa ya. Coba kita buat kalimatnya. Sungguh indah pemandangan di Raja Ampat. Oke, sungguh cantik pemandangan di Raja Ampat. Nah, sisanya nomor 2 sampai dengan nomor 8 silakan kamu kerjakan di rumah. Di rumah, ya betul di rumah ya, kan lagi penjajah daring. Oke, semoga penjelasan Ibu bisa kamu pahami ya. Dan ketika Ibu menjelaskannya semoga tidak terlalu cepat. Oke, nanti apabila kamu masih belum jelas, nanti bisa langsung japri ya ke Ibu ya. Jangan lupa tugasnya itu di halaman 29 nomor 2 sampai 8. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajarnya ya.